Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat malam. Berjumpa lagi dengan saya Jumono dari Perkumpulan Wali Murid Koloni 8113. Saya masih berbicara tentang wajib belajar 9 tahun di DKI Jakarta dan juga kaitannya dengan PPDB DKI Jakarta tahun ajaran 2023-2024. Ada yang menggelitik hati saya saat-saat ini, yaitu sebuah pertanyaan. Paling tidak ada dua pertanyaan. Pertanyaan pertama, mengapa sampai saat ini pihak Pemprov DKI Jakarta belum merealisasikan salah satu pasal dari peraturan daerah atau Perda nomor 8 tahun 2006 mengenai sistem pendidikan. Di dalam perda tersebut termuat pasal, lebih tepatnya pasal 16 ya, butir D yang menyatakan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan serta menjamin pendidikan yang bermutu bagi warga masyarakat tanpa diskriminasi. Lalu butir E-nya, pemerintah daerah wajib menyediakan dana guna penuntasan wajib belajar 9 tahun. Jadi ada pertanyaan, mengapa sampai saat ini pihak Pemprov belum juga merealisasikan perda tersebut terkait program wajib belajar 9 tahun. Karena sampai saat ini anak-anak atau siswa-siswa yang bersekolah di jenjang SMP di sekolah swasta itu masih dikenakan pungutan atau kutipan. Padahal berdasarkan undang-undang maupun peraturan pemerintah lainnya termasuk Perda nomor 8 tersebut, mestinya pungutan dan biaya itu menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Nah, inilah yang menjadi pertanyaan saya. Kenapa Pemprov juga belum merealisasikan program wajib belajar 9 tahun tersebut? Yang kedua, mengapa pihak DPRD tidak mengingatkan atau menegur pihak Pemprov untuk merealisasikan atau melaksanakan Perda nomor 8 tersebut? Karena Perda ini kan mereka yang buat, mereka berdua, DPR dan Pemprov. Nah, ini juga jadi pertanyaan, mengapa pihak DPRD tidak mengingatkan atau menegur Pemprov DKI Jakarta untuk merealisasikan Perda nomor 68 terkait wajib belajar 9 tahun. Mungkin ada banyak jawaban dari pertanyaan saya ini, tapi saya secara pribadi berasumsi saja bahwa mengapa Pemprov tidak merealisasikan program wajib belajar 9 tahun di DKI Jakarta, karena saya pikir warga masyarakat baik secara personal maupun secara kelompok atau secara organisasi tidak melakukan kritik atau mendorong Pemprov DKI Jakarta untuk merealisasikan perda tersebut, terutama terkait wajib belajar 9 tahun. Saya kira itu karena ini perda ini kan diundangkan sejak tahun 2006. Jadi artinya sudah sekian tahun tidak direalisasikan. Itu yang pertama. Mungkin karena tidak ada masyarakat yang mendorong atau mengingatkan Pemprov atau mengkritik Pemprov melakukan. Meskipun ada juga faktor-faktor mengapa masyarakat secara individu maupun secara organisasi tidak melakukan kritik atau mengingatkan kepada Pemprov DKI Jakarta.
banyak faktor saya kira memang. Ini bisa kita lihat mungkin karena relasi yang tidak seimbang antara penguasa ya kan dan masyarakat. Misal kalau saya umpamakan di sekolah, relasinya itu sangat tidak seimbang. Misalnya antara orang tua dengan guru itu relasinya tidak seimbang. Ya, orang tua di posisi yang paling bawah dalam hal ini. Orang tua atau lebihannya murid yang paling bawah. Murid, orang tua, guru, kepala sekolah, kemudian pihak dinas pendidikan. Relasi ini sangat kentara sekali bahwa ini tidak seimbang. Jadi hal inilah yang salah satu penyebab saya kira mengapa masyarakat, warga masyarakat, bahkan guru tidak melakukan mengkritik pemerintah ya kan, soal wajib belajar 9 tahun. Yang kedua, barangkali Pemprov belum memiliki anggaran yang cukup untuk membiayai seluruh anak yang ada di DKI Jakarta ya, menuntaskan wajib belajar 9 tahun. Karena secara prinsip bahwa wajib belajar 9 tahun ini berlaku untuk semua golongan, semua anak. Artinya tidak memandang, karena tidak ada diskriminasi, tidak memandang apakah dia dari golongan kaya, ada golongan miskin, atau tidak pandai atau pandai. Karena semua anak berhak mendapatkan layanan program wajib belajar 9 tahun ini. Jadi kemungkinan Pemprov, tapi lagi-lagi ini juga kan tidak dijelaskan oleh Pemprov. Betul tidak Pemprov DKI Jakarta tidak punya uang untuk membiayai seluruh anak DKI Jakarta pada jenjang sekolah menengah pertama. Tapi jika melihat dari sisi anggaran APBD di sektor pendidikan itu sendiri, mestinya secara matematis bisa, karena Pemprov DKI Jakarta sudah memenuhi kewajiban untuk mengalokasikan APBD sebesar 21% dari total APBD. Artinya kalau APBD tahun 2023 ini mencapai 87, sekian triliun, itu kalau 21% saya kira cukup. Meskipun dari 21% itu tidak hanya untuk bantuan sosial di sektor pendidikan, tapi juga untuk belanja pegawai dan sebagainya. Nah ini kan cuma tinggal menghitung berapa jumlah belanja pegawai dan sebagainya. Yang lain mungkin masyarakat tidak mau melakukan kritik secara individu karena memang tidak mau berurusan dengan pihak dinas pendidikan ya maupun dengan pihak sekolah misalnya. Karena memang sederhananya kalau ini dilakukan di sekolah swasta, pihak sekolah atau pengurus yayasan sekolah swasta tersebut akan mengatakan kalau Bapak Ibu keberatan untuk membayar ini dan itu, silakan Bapak dan Ibu cari sekolah lain, atau Bapak Ibu bisa meminta surat keringanan di pihak kelurahan dan sebagainya. Saya kira jawaban dari pihak pengelola sekolah masyarakat seperti itu. Yang kedua, kenapa DPRD tidak mau mengingatkan atau menegur Pemprov? Saya tidak tahu alasannya. Dugaan ada bargaining politik dan sebagainya, mungkin itu bisa. Tapi saya nggak mau masuk ke situ. Saya tidak mau masuk ke situ. Jadi yang perlu saya tekankan adalah bahwa pemerintah dalam hal ini Pemprov harusnya tidak melanggar undang-undang atau peraturan yang dibuat sendiri itu dengan pihak DPRD. Yang lain adalah masyarakat, warga masyarakat, terutama orang tua murid harusnya lebih peduli mengenai hak-hak mereka dalam akses pendidikan.
Artinya tidak diam saja ketika ada pelanggaran-pelanggaran yang terjadi, ya kan, ketika anak-anak mereka harusnya mendapatkan hak layanan pendidikan. Karena jangan sampai juga anggaran di sektor pendidikan ini yang besar jumlahnya itu kemudian habis eh, hanya untuk belanja pegawai misalnya, atau untuk belanja-belanja lain yang sebetulnya bisa dialokasikan untuk penuntasan wajib belajar 9 tahun. Karena saya yakin juga sebetulnya pihak Pemprov maupun Dinas Pendidikan sudah memiliki berapa unit cost yang dibutuhkan oleh seorang siswa di jenjang SMA, di jenjang sekolah pertama ini. Jadi artinya mereka tinggal menghitung saja berapa dana yang dibutuhkan oleh pemerintah untuk menuntaskan wajib belajar 9 tahun. Jadi ini sebetulnya ada pelanggaran, ada pelanggaran. Tapi tetap harapan kami orang tua murid, ya, terutama orang tua murid atau warga masyarakat DKI Jakarta harus lebih peduli menuntut hak-haknya dalam hal layanan pendidikan. Karena mestinya layanan pendidikan ini harusnya sama mudahnya dengan layanan-layanan publik lainnya yang ada di DKI Jakarta. Misalnya layanan pembuatan KTP, layanan membuat kartu sehat Jakarta Sehat, layanan Dukcapil dan sebagainya. Harusnya ini lebih harusnya sama, setara. Karena ini layanan publik yang harus didapat oleh warga masyarakat DKI Jakarta. Jadi saya kira itu harapan saya, tentu harapan kami kita semua, bahwa Pemprov DKI Jakarta harus segera merealisasikan Perda nomor 8 tahun 2006. Karena kalau tidak, ini juga berdampak sebetulnya kepada proses belajar anak-anak di sekolah, atau berdampak juga kepada cara pandang masyarakat DKI Jakarta. Saya ambil contoh sederhana, misalnya kalau pembuat kebijakan saja melanggar kebijakan yang dibuat, apalagi masyarakat, apalagi warga. Kalau peraturan-peraturan yang dibuat saja dilanggar, apakah itu peraturan sekolah atau peraturan dan sebagainya, kalau dilanggar, tentu saja warga masyarakat dan anak siswa-siswa di sekolah juga akan merasa kenapa dia tidak bisa melanggar peraturan yang dibuat. Saya kira ini dampak buruk dari adanya pelanggaran oleh pemerintah sendiri, oleh pejabat, terkait kebijakan-kebijakan atau regulasi yang mereka buat sendiri. Saya kira itu. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.